حي على الفلاح. Acara sore ini menjadi sangat penting karena mengulas keberadaan atau situasi yang dialami oleh Habib Rizik Syihab yang kita kenal. Untuk itu para ahli hukum telah hadir sore ini, masing-masing Bapak Dr. Haji MS Kaban SE, MSc, baik salah satu pakar lah ya. Selamat datang. Negarawan Pak Kaban. Kemudian Dr. Muhammad Taufik SHMH. Dan juga Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Selamat datang Pak. Dan satu lagi Pak Sangap Surbakti dari organisasi. Pertama-tama kita tidak berpanjang lebar menyingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Lius kali ya untuk membuka pertemuan ini. Silakan. Lu mah minta gua ngomong lagi nih. Udah dipesenin jangan ngomong. Oke, saya terima kasih dan ini penting karena Habib Rizik ini nggak boleh dilupakan. 01, 02 itu sudah selesai dan kita nggak mau campur lagi. Tapi yang penting balikin Habib Rizik ke Indonesia. Nah, untuk itu saya pikir ini para pembicara ini kompeten. Jadi ya saya pikir siapa yang duluan, saya kasih yang paling jauh nih dari Solo. Dari Solo datang ke Jakarta, begitu tahu ada acara ini beliau berkenan. Saya kira kasih Pak Taufik dulu ya. Yuk, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini banyak orang yang luar biasa, saya pikir sebelah kiri saya Pak Lius Sungkarisma ini orang yang sangat luar biasa. Satu-satunya pemberani di antara kita, karena orang yang masih dalam status wajib lapor, tapi mengadakan kegiatan seperti ini. Iya. Saya ucapkan selamat sore buat saudara saya, Bang Yani. Dulu kita pernah aktif di Peradi dan Ikadin, ya. Di zamannya belum pecah organisasi itu. Kemudian Pak MS Kaban, terakhir kita ketemu di Gedung Umat Islam Kartopuran sama Bang Lius sama Pak Mardhani Alisera dan Pak Sangap Surbakti, ya. Baik, saya akan bicara. Kenapa? Jadi saya akan bicara 3 hal. Satu, pertama tentang kronologi Habib Rizik. Habib Rizik ini kan pergi umroh seminggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus WhatsApp ya. Kemudian Habib Rizik muncul silang sengketa. Pak Maftum mengatakan kalau Pak Habib ini dicekal oleh pemerintah Saudi, tidak boleh keluar dari Saudi, tapi dibantah oleh duta besar Arab yang ada di Indonesia bahwa tidak ada pencekalan dan Habib namanya juga Habib, Habaib, semua orang keturunan Nabi itu Habaib. Disampaikan bahwa sangat dilindungi, jadi apa yang dibilang Pak Maftuf itu tidak benar. Kemudian kita melihat bagaimana ketentuan hukum diberlakukan kepada orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Rizik ya. Kita lihat apa sebenarnya yang menjadi kewajiban bahwa Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 itu memperbolehkan siapapun di negara ini ya harus mendapat perlindungan hukum ya. Di pasal 29-nya dia harus mendapat kepastian hukum tentang status perkaranya. Ya. Kemudian ketika kita berbicara Undang-Undang 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, maka kita bisa melihat
bagaimana upaya serius dari Filipina misalkan mencoba membebaskan warganya yang mau dihukum gantung oleh pemerintah Saudi. Nah ini tidak, ini kita justru membiarkan dan seolah sebagai upaya supaya Habib Rizik ini berstatus stateless atau orang yang kehilangan kewarganegaraannya. Saya pikir ini bukan hal yang bisa dibenarkan ya. Kemudian kita lihat Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan itu, kalau ada yang menyebut warga negara Indonesia tidak boleh pulang, itu nggak ada. Jadi tidak ada pasal di Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan itu tentang larangan orang Indonesia balik ke Indonesia. Di beberapa hal dalam olahraga yang sangat menonjol kita malah melakukan naturalisasi. Orang-orang asing kita jadikan warga negara Indonesia. Nah ini orang Indonesia yang mau pulang ke Indonesia kenapa tidak boleh? Karena itu Undang-Undang 12 2006 ini asasnya adalah perlindungan maksimum. Artinya perlindungan maksimum itu apa yang digagas Pak Lios dan rekan-rekan itu benar. Negara ini harus menjemput, datang dan mengembalikan Habib Rizik ke Indonesia. Kalaupun didasarkan pada kedudukan Habib ini didasarkan pada pasal-pasal ya Undang-Undang ITE. Jadi oleh karena itu kembali kepada tema awal bagaimana mengembalikan Habib Rizik, maka saya sepakat dengan Pak Lius, kita lupakan siapa kemarin 01, siapa kemarin 02 ya. Dari 16 janji salah satunya adalah mengembalikan Habib Rizik, dan saya pikir itu bisa. Kalau napi narkoba yang hukuman mati aja bisa dibebaskan kok ya. Seorang pelaku kriminal seksual terhadap anak-anak aja bisa dipulangkan kok. Kenapa orang yang dituduh pasal-pasal yang menurut saya bagian dari judicial corruption atau korupsi undang-undang ya, yang pasal ini yang bisa menggunakan hanya orang yang punya kekuasaan. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan menurut saya untuk mengembalikan Habib Rizik. Pakai mekanisme apapun itu bisa, karena sekali lagi Undang-Undang 12 2006 itu tidak ada pasal yang mencantumkan bahwa orang Indonesia tidak boleh pulang ke Indonesia, itu tidak ada. Ya, baik, itu saja sebagai pengantar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, singkat, padat, jelas. Jadi kesimpulannya Pak Habib masih mengalami masalah hukum. Untuk selanjutnya mungkin kita persilakan ke Pak Kaban untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, terima Bung Lius, terima kasih Pak Taufik, Sangap, dan Pak Yani. Jadi saya melihat persoalan Habib Rizik ini memang seharusnya tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena Habib ini adalah dia pribumi asli, orang lahir besar di Indonesia ya, dan orang tuanya adalah pejuang pendiri, ikut mendirikan Republik Indonesia ini. Jadi tugas negara ya, tugas negara itu harus melindungi warga negaranya. Oleh karena itu persoalan Habib Rizik ini kalau saya melihat bukan persoalan hukum ya. Ini adalah persoalan, hanya persoalan cenderung sudah masuk ada persoalan ketidaksukaan saja. Jadi persoalan like and dislike. Kenapa saya katakan tidak ada persoalan hukum? Karena sudah berkali-kali diumumkan bahwa Habib Rizik itu sudah di SP3 dalam banyak persoalan-persoalannya, tapi ini terus di framing. Oleh karena itu saya melihat bahwa semakin persoalan Habib ini berlarut-larut, saya kira semakin banyak mendapatkan dukungan simpatik, dan ini tidak menguntungkan bagi pemerintah. Oleh karena itu sudah waktunya pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan Habib ini, bahwa persoalan hukumnya sudah, menurut saya sudah tidak perlu ada yang dibesar-besarkan. Ini hanya semata-mata pemerintah berbeda dengan Habib, ya, berbeda dengan Habib. Nah harusnya perbedaan ini harus dipelihara saja. Ya, kenapa Habib harus dihalang-halangin pulang? Ya,
Karena seperti apa yang disampaikan tadi, kan juga saya sudah pernah bertemu dengan Habib Rizik 2 kali di Mekah, bahwa kalau dilihat dari persoalannya itu Habib tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah keimigrasian, tidak ada persoalan hukum yang dilanggar, tetapi memang ada semacam tanda kutip pesanan, ya, ada semacam pesanan yang pesanan ini sepertinya saling tolak menolak. Nah, oleh karena itu kalau memang pemerintah ingin melindungi warga negaranya, sebenarnya cukup perintah presiden saja kepada BIN, ya, perintah presiden kepada BIN, perintah kepada polisi, perintah kepada duta besar. Kalau saya bilang ini selesai, ya. Jadi persoalannya ada nggak political will? Jadi ada nggak political will dari pemerintah bahwa persoalan Habib ini adalah persoalan yang menurut saya itu hanya menyangkut ada nggak keinginan dari pemerintah untuk memudahkan persoalan Habib ini, karena dia adalah warga negara kita, bangsa kita sendiri yang banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dia buat. Nah, perbedaan-perbedaan menurut saya itu harus dihormati, karena perbedaan itu bagian daripada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, oleh karena itu semakin lama persoalan Habib ini berlarut-larut, maka pendukung dan simpatisan Habib akan semakin banyak. Dan itu sebenarnya perlu bagi pemerintah. Oleh karena itu saya melihat bahwa kalau tadi ada disebutkan persoalan-persoalan, saya mengatakan ini hanya masalah political will, ya, political will dari pemerintah agar supaya masalah Habib ini segera dituntaskanlah. Kalau katanya ada istilah bahasa rekonsiliasi, ya, kalau rekonsiliasi secara keseluruhan kita bernegara dan berbangsa ini. Jadi perbedaan-perbedaan harus dihormati, dan kemudian semua orang yang orang Indonesia dimanapun dia berada harus dilindungi. Dan orang seperti Habib sebenarnya tinggal perintahkan duta besar bahwasanya masalah diplomasi dengan pihak pemerintah Saudi akan selesai, karena bagi pemerintah Saudi sendiri tidak ada persoalan apa-apa terhadap Habib Rizik. Nah, saya kira ini yang bisa saya kemukakan agar supaya kita segenap bangsa ini, segenap warga negara ini harus betul-betul kita lindungi. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih, singkat padat dari Pak Kaban. Kesimpulan dari Pak Kaban kita lihat bahwa ini lebih kepada masalah politik, dan kita nanti juga patut mempertanyakan kira-kira segitu beratnya masalah politiknya, apakah benar seorang Habib begitu berbahaya bagi kita? Nah, ini yang nanti akan dijawab, dan sekarang saya persilakan kepada Pak Sangap Subekti mungkin untuk menyampaikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama saya mau berbicara tentang latar belakang mengapa posisi Habib Rizik sampai sekarang seperti ini. Tentu kita tidak bisa lepaskan dari dinamika politik. Kalau melihatnya, saya tidak melihat sekarang ini, tapi lihatlah pada saat Habib Rizik diperiksa dalam kasus tesisnya. Saya pikir ini kecelakaan besar kepolisian dan negara. Bayangkan tulisan ilmiah yang itu ranahnya di perguruan tinggi dipolisikan. Kita ini semuanya akademisi di depan ini. Kebetulan saya juga mengajar hukum telematika. Nah, melihat tesis itu dilaporkan, itu tesis skripsi, tesis, disertasi itu tidak boleh dilaporkan ke kepolisian. Kalau dia tidak suka, kalau ada di situ plagiat, itu bisa dilaporkan, atau ada kaidah-kaidah ilmiah lain yang ditabrak oleh si penulis, itu bisa dilaporkan ke kode etik, Dewan Etik perguruan tinggi tersebut. Kita harus melihatnya jauh sebelum kasus ini. Nah, saya melihat di situ, saya katakan, oh, ini sudah tidak benar bernegara, konsep bernegara kita sini sudah tidak benar. Lalu kemudian muncul kasus Rizik yang membuat Rizik mengambil sikap seperti ini. Kebetulan juga saya mengajar hukum telematika, saya lihat itu tidak ada delik Habib Riziknya.
Jadi waktu itu saya juga bertentangan dengan beberapa kolega saya di kampus, di dosen-dosen, kita berdebat, diskusi dan segala macam, kita buka literatur, saya katakan kalau itu bukan karena politik, ini tidak akan pernah muncul, tapi ini politik saya katakan gitu. Kita jangan melihat soal Habib Rizik itu siapa, jangan melihat latar belakang apa segala macam, kalau melihat jauh ke sana, kita ini siapa juga. Gitu loh, dibanding bapaknya beliau, orang tuanya beliau untuk memerdekakan bangsa ini gitu. Kalau mau melihat secara personifikasi beliau pun, kita ini siapa? Penguasa itu siapa? Gitu loh, DNA-nya untuk bangsa ini gitu. Tidak ada. Nah, jadi ketika saya melihat judul ini, saya sangat merespon, saya berpikir bahwa memang tugas negara itu membuat nyaman rakyatnya. Jadi kalau ada deal-deal rekonsiliasi di antara elit, masukkan poin-poin itu, bahwa kemudian poin-poin itu oleh para yang bersangkutan tidak mau, itu soal lain. Tapi kita harus melihat bahwa 01, 02 kalaupun mau berbicara tentang kebangsaan ini, semua dibicarakan. Semua termasuk yang meninggal itu bagaimana 21, 22 Mei itu. Segala macam, itu harus dibuka semuanya. Bahwa kemudian seandainya umpamanya saya juga bagian yang harus direkonsiliasikan, nama saya ada di dalam sana lalu saya tidak mau, itu soal saya. Tapi mereka yang di atas ini harus sampai ke sana cara berpikir dan bertindaknya. Nah, ini yang hilang di Republik ini, bisa dikatakan 10 tahun belakangan ini. Bagaimana kita melihat perbedaan itu seakan-akan harus mati orang yang berbeda dengan kita. Loh, ini saya bilang ini nggak sehat membangun negara ini. Jadi saya setuju dengan kata Bang Kaban bahwa perbedaan itu harus dipelihara, nggak bisa. Di rumah pun kita berbeda kalau kita dengan keluarga. Tapi apa harus bunuh-bunuhan gitu. Jadi saya melihat kalau ini tidak ada political will dari pemerintah untuk Habib Rizik, ini sama dengan membiarkan api dalam sekam buat bangsa ini. Kita tidak tahu kondisi ekonomi kita ke depan seperti apa. Jangankan kita, malaikat pun tidak bisa memprediksi bagaimana kondisi ekonomi kita. Lalu ini dibiarkan begini, ini tinggal nunggu triggernya saja. Tinggal menunggu triggernya, selesai barang ini, saya bilang. Jadi saya di sini mengingatkan kepada para elit khususnya bahwa bicarakan itu. Karena tidak bisa dipungkiri bagaimanapun Habib Rizik itu sudah jadi simbol perlawanan. Fakta mengatakan dalam proses sejarah Indonesia, siapa yang bisa membangun gerakan itu sampai saat ini belum ada. Saya yang terlibat 98 pun sampai sekarang angkat topi terhadap gerakan 212 itu. Itu real, gitu loh. Kalau kita mau bicara objektif gerakan, sampai saat ini 98 itu tidak apa-apa dibanding 212. Gitu loh. Nah, ini sebuah proses perubahan zaman untuk bangsa ini berubah sebenarnya. Jadi jangan kita tahan. Yang menahan akan ditelan gitu. Jadi buat saya harus ada pemerintah untuk mempunyai sikap bagaimana dengan ini. Karena bukan cuma Habib Rizik saja kan, yang lain juga. Tapi ini sangat sensitif soal Habib Rizik ini. Digoreng sana, goreng sini. Karena apa? Karena di dalam koalisi pemerintahan pun kan terjadi tarik-menarik soal ini. Soal Habib Rizik. Gitu. Kalau Jokowi berani mengambil sikap atau bisa mengelola konflik di internalnya mengenai Habib Rizik, selesai. Itu benar seperti kata Bang Kaban itu, dia tinggal panggil orang di sekitarnya, selesaikan, dia kasih tugas, kalau nggak mau reshuffle, selesai. Loh, Anda pembantu saya presiden, Anda tidak melaksanakan, Anda pinggir. Saya pikir dari saya seperti itu. Terima kasih. Minta aplausnya dulu sebentar. Pak Sangap melengkapi pembicara dari tinjauan akademisi, hak-hak demokrasi dan hak-hak individu seseorang yang luar biasa. Dan kita akan tutup dengan satu pembicara yang handal, Pak Ahmad Yani, yang pasti tinjauannya selain dari aspek hukum mungkin dari hal yang sama. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan saja dari beberapa pembicara. Yang pertama adalah melihat kasus Habib Rizik ini kan harus dilihat beberapa faktor variabel yang harus dilihat itu. Tadi kan Bang Kaban menyatakan, dan ini dikemukakan berkali-kali dari pemegang
kewenangan yang ada di negeri kita ini, tidak ada persoalan hukum lagi yang melekat pada diri Habib Rizik ini sendiri. Walaupun pada waktu awal Habib dijadikan tersangka, begitu banyak pasal-pasal yang dikenakan kepada Habib Rizik. Ya kan, begitu banyak sekali pasal-pasal seperti cat palsu, tadi disertasi dan tesis dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena begitu banyak orang, satu orang, begitu banyak pasal yang diberikan, dipredikatkan kepada dia, kan mereka ada persoalan. Bang Dius berapa pasal loh baru, ya kan? Wah, ini berapa pasal? Pasal 1 aja makar, ya kan? Ya kan? Yang statusnya juga belum jelas juga sampai sekarang ini. Sesungguhnya Habib Rizik ini kalau menurut saya ada yang melatar belakangi. Pertama, ya ada agenda besar di dalam proses pilkada DKI ini, ada pihak-pihak tertentu jagonya kalah, itu aja persoalannya, ya kan? Ya Ahok kalah lah, intinya. Ya, Ahok kalah. Kenapa ada Ahok kalah? Karena ada gerakan, ya di samping kedua orang memang nggak suka dengan Ahok, ya kan? Jadi tidak hanya faktor agama, karena orang nggak suka dengan Ahok, satu mulutnya Ahok yang nggak disukai orang, ya kan, mak-mak dan lain sebagainya. Kedua adalah perilaku yang lainnya yang selama ini dibungkus, yang seolah-olah Ahok ini manusia yang paling bersih. Ternyata kan nggak juga bersih, banyak kasus-kasus, ya kan, yang masih belum selesai juga diselesaikan tentang kasus Ahok ini sendiri. KPK kan masih mandek. Sampai sekarang ini lagi mencari niat, kan dari dulu cari, sampai sekarang nggak cari niat, sumber waras, ya kan. Kemarin Anies melakukan kunjungan safari bis Transjakarta dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Nah, Habib Rizik ini kan salah satu tokoh fenomenal yang menggerakkan, yang bisa menggabungkan rasa tidak suka orang dengan Ahok ini. Yang rasa tidak suka sama Ahok ini tidak hanya dari kalangan Islam, juga dari kalangan lain, tidak hanya dari etnis tertentu, juga etnis lain, termasuk etnis dari Tionghoa sendiri, yaitu Pak Lius dan kawan-kawan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa benci Ahok itu kena Cina, ya nggak pada tempatnya, karena banyak juga kawan-kawan kita keturunan Cina yang tidak suka juga dengan Ahok seperti itu. Nah, karena persoalan itulah sehingga dianggap menjadi tokoh sentral, sehingga dikasuskan kasusnya Habib Rizik ini. Ini kalau kita mau duduk persoalan itu satu sisi. Yang kedua adalah kesalahpahaman dan paham yang salah terhadap jargon lah, kalau mau dikatakan jargon yang dikemukakan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan EPI, dan juga kalau kita kaitkan kemarin dengan hasil istimewa ulama yang keempat kemarin. Ini ada paham yang salah dan salah paham kayak gitu loh. Yaitu tentang apa yang dikemukakan, sering dikemukakan oleh Habib Rizik, EPI, dan hasil istimewa ulama kemarin ini ada kait-mengkait ini. Termasuk akhirnya korban juga sekarang memakan Enzo, kan ada juga Enzo sudah bakal menjadi korban juga. Anak yang bagus, yang punya dedikasi tinggi, dipersoalkan, ya kan, dianggap adalah simpatisan, ada hubungannya dengan HTI. Seperti gara-gara dia pegang bendera tauhid, ya. Ada ormas yang saling menentang, nanti kalau mati ormas itu benderanya, kerangka mayatnya jangan dikasih itu kalimat tauhid itu, kasih aja kalimat Inggris atau kalimat Jerman atau huruf Cina, huruf Jepang kayak gitu, seperti itu, ya. Nah, menyebut adalah NKRI bersyariah, yang ini yang diinterpretasikan salah paham dan paham salah. Menyebut NKRI bersyariah itu seolah-olah ingin mendirikan negara Islam, mengganti Pancasila. Nah, ini menurut saya orang yang mengemukakan itu orang yang tidak paham sejarah, tidak paham Indonesia, dan tidak paham Pancasila itu sendiri. Seperti itu loh. Nah, Habib Rizik masuk dalam spektrum itu, ide dan gagasannya. Nah, jadi ada orang-orang yang tidak penting yang memusuhi itu, menurut saya bisa kita ambil contoh, orang yang memusuhi itu spesifik PKI aja. Nggak ada lain, pasti PKI aja itu. Nah, Habib Rizik masuk dalam spektrum putaran itu, sehingga dia perlu dilabelkan banyak sekali kasus-kasus, ya kan, yang ditempelkan kepada dia. Apalagi pada waktu kemarin itu menyerang yang namanya Pilpres. Nah, ini ada kait-mengkait. Jadi
apa yang dikemukakan oleh Bang Kaban, saya setuju bahwa ini bukan persoalan hukum murni. Tadi sudah dikemukakan kan disparitas hukum dan lain sebagainya. Apalagi dengan undang-undang ITE, nggak ada yang masuk itu pasal demi pasal. Ya kan? Cuman memang di mana-mana di seluruh dunia ini kekuasaan selalu menggunakan instrumen hukum. Itu yang disebut dengan diktator constitutionalship. Dia menggunakan instrumen hukum. Di mana-mana itu. Jadi bukan yang lumrah. Sebuah negara yang tidak demokrasi, semua yang negara yang bersifat otoriter dan totalitarian pasti menggunakan hukum untuk menghantam lawan-lawannya. Nah, Habib masuk dalam yang seperti itu. Nah, tapi kita bergembira juga beberapa kali statement dari Kapolri, dari pihak kepolisian bahwa sudah tidak ada kasus lagi. Ya, ada beberapa kasus yang sudah di SP3-kan. Artinya menurut saya Habib Rizik sendiri tidak punya persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Nah, di pemerintah Saudi, KSA, apakah dia ada persoalan hukum? Tidak ada. Kalau dia ada, pasti sudah masuk penjara. Sampai sekarang kemarin baru masih. Ya kan, berdoa lagi. Iya kan, udah jadi masalah lagi gitu kan. Ada juga yang menyatakan mensabot doa dan lain, masa orang mati ada serobot-serobotan doa. Ya kan? Di medsos sedemikian rupa sebenarnya. Ya. Jadi intinya akhirnya kalau seperti itu, ini bukan persoalannya ketidaksukaan aja, nggak suka sama Habib, apapun tentang Habib Rizik, ya kan, tidak suka aja. Kalau bisa memang Habib Rizik tidak bisa balik ke Indonesia. Nah, persoalannya apakah Habib Rizik itu bisa balik atau tidak? Dia kan sudah berusaha untuk balik. Bukannya tidak mau balik, sudah berusaha mau balik. Ini keterangan Habib Rizik juga pada waktu saya haji tahun lalu itu, nggak bisa masuk imigrasi, ditolak gitu. Pasti ada bukan pencekalan karena dia sudah di luar kan, penangkalan, nggak boleh masuk seperti itu. Nah, karena sekarang ini suasana pilpres sudah selesai, tadi Bung Lius mengatakan udah nggak ada 01, 02, sudah makan nasi goreng, ya kan, masak nasi uduk dan lain sebagainya. Yang menurut saya kasus yang merenteti, kasus yang menjadi rantaian itu harusnya dengan sendirinya hilang. Nah, siapa yang punya otoritas untuk menghilangkan kasus itu? Ya bukan Habib Rizik, bukan Bang Kaban, bukan saya, adalah pemegang otoritas itu sendiri. Jadi sekali lagi menurut saya memang ada persoalan buat menurut mereka, ancaman bagi mereka kena salah paham dan paham salah tadi. Ya kan? Paham salah tadi. Seolah-olah Habib Rizik dan kawan-kawan ini adalah ingin merubah negara. Padahal negara ini harusnya bersyukur. Ini Habib Rizik ini dulu awal-awal begitu capek dan lelah juga dia berdebat dengan ulama-ulama yang betul puritan itu. Menyadarkan, ya kan, ada beberapa ulama yang sudah tidak ada lagi lah. Udahlah kalau Pancasila itu udah haram dan semuanya kayak itu. Habib Rizik lah, peran Habib Rizik lah yang menjembatani, mengatakan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Peran mediasi, peran transformasi yang dikemukakan oleh Habib, sehingga beberapa ulama itu yang garis keras lah kalau dianggap, yang sekarang dianggap fundamentalis itu, yang bisa memahami, bisa menerima seperti itu kan perannya Habib Rizik yang seharusnya menjadi peran negara seperti itu. Berapa banyak uang yang dilakukan untuk dalam rangka deradikalisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, ini juga menambahkan bibit, menanamkan radikalisasi lagi dengan hal seperti itu. Jadi ada orang nanti simpatisan yang pengagum Habib Rizik yang dia mau seperti ini, dia jangan-jangan nanti ada orang rela mati untuk Habib Rizik. Bisa berbahaya itu ke depan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kita menghimbau, karena pilpres sudah selesai, ya kan, mari ya sudah selesaikanlah semua persoalan, termasuk seluruh kasus-kasus yang menimpa, tidak hanya Habib Rizik. Kasusnya Bang Lius sudahlah di SP3-kan, kasus Eki Sujana di SP3-kan, ya, pakai peran semua udah. Karena kasus itu bukan kasus tunggal, karena kasus itu bagian dari pesta demokrasi, ya kan. Karena sudah selesai, Pak Prabowo-nya sendiri sudah selesai, ya sudah selesai semua. Kalau memang mau ada ide rekonsiliasi dan rujuk nasional seperti itu. Karena kita tadi saya setuju sama Bang Sagap, karena kita ini udah semakin berat. Ini kita semakin berat lagi. Pemerintah ini udah kelelahan, udah berat ini. Jangan menambah lagi urusan yang seharusnya bukan urusan gitu loh.
PLN kemarin meninggal kan, mati. Krakatau Steel, Pertamina, nanti begitu banyak terus-menerus nih sampai akhir tahun nih. Nah, jangan ditambah lagi persoalan-persoalan yang bukan persoalan. Apalagi kalau tadi tugas dalam pembukaan undang-undang, pemerintah itu dan negara itu wajib melindungi seluruh tumpah darah. Nah, jadi yang ini yang menurut saya, nah, kalau tadi siapa Habib Rizik, siapa dia, ini baca aja sejarah lah, ya kan? Bagaimana golongan Arab pada waktu itu keberpihakannya tahun 30-an, tahun 20-an, ya kan? Ya kan, Pandu? Partai Arab itu jelas, ya, sikap politiknya jelas. Ini nggak Partai Arab tuh, Partai Arab Indonesia itu jelas sikap politik yang menyatakan mendukung Indonesia dan bagian dari Indonesia. Beda dengan kawan-kawan yang lain, ada BPKI itu ada golongan kita juga Cina, dia pergi nggak mau, dia pindah, meninggalkan anggota BPKI. Kalau Arab sebagian besar nggak ada, mungkin satu, tunjukkan, saya belum menemukan fakta, ya kan? Burung Garuda orang Arab juga yang menemukan, ya kan? Sultan kan, Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi setuju dengan Bang Sagap, ya siapa kita lah. Ini banyak orang orang pahlawan kesiangan yang tidak paham historis, gagal paham yang gagal juga, paham yang salah, dan seolah-olah mau menguasai masalah. Nah, ini yang hadir di sini kalau ada dari Intel, BIN dan lain sebagainya, rekam yang bagus nih kan. Jangan sampai nanti salah rekam lagi, melapor lagi, kena lagi Bang Lius dengan saya kan. Salah lagi nih, kacau ini. Tuh. Ngapain? Kita ini bukan negara Intel. Udah nggak ada zamannya lagi, itu zamannya Hitler itu dulu. Zamannya Mussolini, zamannya Nazi dan lain sebagainya. Kita udah merdeka kayak gini. Gagal kita. Reformasi ini kalau masih ada warga negara diperlakukan yang model-model ini. Saya kira itu saja. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah. Tadi sederhana ini, hanya tinggal di RI Indonesia. Arab Saudi nggak ada kerajaan, tinggal hanya di Indonesia mendeklar sudah tidak ada, ya kan? Umumkan, ya silakan Habib Rizik mau pulang. Ini bukan masalah ongkos atau nggak ongkos, banyak. Damai Lubis ini bisa membiayain pulang Habib Rizik, dia pengacara top juga nih. Saya kira itu saja dari saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Lubis, komprehensif sekali ya. Dan ya Pak Ahmad Yani. Jadi tadi ada konteks salah paham dan paham salah, gagal paham, paham gagal ya Pak ya. Jadi kita dapat lihat kesimpulan dari para pembicara adalah begitu kentalnya nuansa politik ketimbang hukum, bahkan hukumnya hampir nisbi, kira-kira begitu. Namun tetap polemik ini selama belum ada solusi dari penguasa tentu akan sulit untuk direalisasi kepulangan Pak Habib. Nah, nanti kita tanya jawab lagi dengan para narasumber. Namun ini Pak, ada Pak Damai Lubis yang mewakili tim pengacaranya Pak Habib resmi untuk menyampaikan tanggapan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pakar-pakar di depan, rekan saya Ahmad Yani dan lain-lainnya, Pak Kaban, walaupun bukan ahli hukum tapi masukannya sungguh bagus. Begitu juga dengan yang memiliki ide kumpul-kumpul di sini, Pak Lius, yang juga japri saya khusus, saya datang karena berhubungan dengan IBHRS. Walaupun gimana, IBHRS itu adalah klien saya dan panutan saya, imam kami dari para aktivis muslim yang berkiblat kepada beliau tentunya pada ijtima ulama. Jadi begini, yang jelas saya sependapat dengan Bapak Surbakti. Itu juga udah saya pernah sampaikan bahwa itu adalah kriminalisasi dan buktinya SP3. Tapi Habib Rizik sudah hijrah dulu, udah babak belur sampai sekarang SP3. Dan Habib Rizik maupun keluarganya maupun kuasa hukumnya tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi sesuai KUHP
Undang-Undang 881. Itu Pak Ahmad Yani apa luar kepala itu. Kita nggak ada gunakan itu. Harusnya ada, ya kan? Harus dibayar, itu undang-undang. Dituntut, harusnya pastinya menang. Karena SP3 itu sudah keluar. Yang membuat tersangka mereka, penyidik, yang memberikan SP3 juga para penyidik. Selanjutnya untuk kepulangan, saya apresiasi terhadap ide gagasan Pak Lius. Hanya harus dipikirkan juga, kita semua yang di sini percaya nggak? SP3 itu 2, ada beberapa lagi, kasus uang BI dan lain-lain. Dia kembali, kalau ada tadi, ini bukan masalah hukum, tadi sependapat semua, ini adalah masa politik, like dislike. Bagaimana kalau kembali status buat tersangka lagi? Nah, itu juga harus dipikirkan oleh kawan-kawan yang punya itikat baik hari ini. Bagaimana? Apakah kita percaya sama pemerintah rezim ini? Kalau ditanya sama kami, jawabannya ya pasti Bapak-Bapak sudah tahu. Yang aneh-aneh sudah banyak. Sudah banyak sekali yang aneh-aneh. Jadi hukumnya kalau ada istilah tanda kutip, ini hukum suka-suka, azasnya, legal standingnya juga suka-suka. Itu kita perhatikan sendiri. Jadi kita terima kasih, cuma tadi antisipasi solusinya daripada itu. Banyak aneh-aneh, ada yang mau bawa anjing untuk acara demo, mau disiapkan anjing galak 150. Itu yang ngomong jenderal. Kan aneh-aneh, padahal harus dilindungi. Polisi wajib mengawal, bahkan kalau mencegah dapat hukuman. Siapapun yang mencegah unjuk rasa itu sesuai Undang-Undang 998 itu bisa dihukum. Malah mau dibawakan anjing. Terus demokrasi, kecurangan adalah bagian demokrasi. Ini saya juga tadi Pak Yani bilang jangan-jangan itu nggak ngerti Pancasila itu, ya kan? Masa kecurangan itu bagian dari demokrasi? Bagaimana dengan asas Pancasila ini? Jangan-jangan itu dulunya juga penatar P4 Pak Yani, ya kan? Jadi udah keblinger semua. Jadi kita sama-sama percaya nggak percaya dengan penegakan hukum ini, tapi kita mesti yakin terus karena negara kita adalah negara hukum. Ya mungkin sekarang ini lagi sakit, insya Allah sebentar lagi akan sembuh. Demikian dari kami. Mohon solusinya tadi, pertimbangan itu, apakah tidak ada jebakan Batman, pulang, hidup lagi, ya kan? Yang masa campur racun, ya kan? Nah, itu kan pendapat. Dia ingin menghilangkan bahasa yang karap-arapan, digantikan menjadi bahasa daerah. Imam besar itu tidak melarang, silakan ada dalam suasana tertentu, ada istiadat. Tapi ketika bicara mengenai kembali kepada syariah, tentu assalamualaikum. Saya rasa agama lain juga ada, tapi ketika dia orang Sunda ya dia pakai sampurasun ketika sunatan, perkawinan, silakan aja. Jadi jangan dimacam-macami. Jadi kalau kami duga ada kriminalisasi, itu buktinya yang membuat SP3, yang membuat status tersangka siapa, yang menetapkan SP3 siapa? Mereka juga. Bahkan waktu menetapkan status tersangka, seluruh polsek Indonesia ada gambar Habib Rizik. Sampai pospol di bawah polsek. Padahal koruptor nggak ada digitukan. Kadang-kadang kita baru tahu udah ditangkap koruptor yang 5 tahun lari. Oh, si Anu koruptor. Tapi Habib Rizik orang terkenal. Seluruh polsek. Nah, sekarang ujung-ujungnya SP3. Tapi ganti kerugian tidak dituntut oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Damai Lubis. Ini ada datang Pak Hafidz ya? Terima kasih banyak Pak. Wah, silakan Pak. Maaf ini terlambat ya Pak. Ada Dari Makassar. narasumber terakhir Pak Hafidz dari Makassar katanya, ini datang sengaja ya. Pak Hafidz, jadi sebelum bicara kami kasih gambaran sedikit. Pak narasumber sudah bicara dari aspek hukum dan kemudian ada kesimpulan bahwa sementara ya Pak aspeknya politis. Nah, bagaimana dari Bapak sendiri tentang masalah ini? Terima kasih. Ini mohon maaf Pak Kaban dan
Bang Yani, Pak Lis ini saudara saya. Kok ini tampak kurus kelihatannya ya? Mungkin kemarin ditahan dah makan kali ya. Baik teman-teman, ada 3 persoalan bangsa, ada 3 R ya. Ya mungkin nanti saya kaitkan dengan kasus Habib Rizik. R pertama adalah most immediate reconciliation. Pokoknya jangan sampai ada luka pada negara ini. Dan kalau ini tidak diatasi, maka akan membawa bencana sosial kita. Friksi-friksi akan berkepanjangan. Jadi kita harus membuka pintu hati, pikiran untuk menyejukkan kehidupan sosial ini. Jangan karena berbeda dianggap ini musuh dan kemudian akhirnya membawa dampak keretakan yang fatal. Yang kedua adalah perlu ada reform kita. Jangan over suspicious. Sedikit aja berbeda, dicurigai macam-macam. Jadi harus ada perubahan-perubahan fundamental kita. Karena kehidupan berdemokrasi itu, kata Fukuyama, ada social spirit, ruh sosial. Jadi kalau orang itu difitnah, ya diperlakukan tidak adil, maka yang kendalikan kehidupan itu adalah benda fisik. Ada pemerintahan, ada kantor, ada wilayah geografis, tapi sebenarnya itu sudah mati, gitu ya. Jadi harus kembalikan nilai-nilai universal kemanusiaan. Kalau orang ini diperlakukan adil, saya kira akan berani mengikuti proses hukum. Tapi begitu ketidakadilan tidak ada, maka lihatlah pengalaman bangsa-bangsa lain yang pelan-pelan mengalami keterpurukan, disintegrasi dan konflik berkepanjangan. Yang ketiga adalah recovery. Ya. Jadi Habib Rizik ini kalau memang tidak salah sudahlah, jangan diperlakukan lagi yang aneh-aneh gitu kan. Kelihatannya sudah ada pernyataan bahwa dari berbagai pihak ini tidak terlihat ada, sudah SP3-nya sudah berlakukan ya Pak Lis, sudah memang kata istana Pak Muldoko bahwa ini tidak pernah dilarang balik. Ada jiwa besar, sudahlah balik aja. Dan kalau ini bisa dipastikan bahwa tidak ada tendensi atau kepentingan sifatnya tendensius, saya kira akan kita bisa berhasil menyejukkan bangsa ini. Supaya mudah diingat 3R ya. Reconciliation immediately made, ada reform ya, kembalikan ruh kehidupan bangsa itu keadilan, jangan ada eksklusifme, jangan ada stigma ya, bahwa ini radikal, ini berbahaya, ini segala macam. Yang berbahaya itu adalah kalau kita abuse of power, seenaknya melakukan yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Dan yang terakhir adalah recovery secara sosial, recovery secara politik, dan recovery secara ekonomi. Ya, jadi jangan lagi mati listrik, mati lampu ya. Berapa jam kemarin Pak Yolis? Ya 8 jam, saya di Bekasi 15 jam, sampai batal enggak bisa kemana-mana ya. Jadi ini betul-betul recovery harus dilakukan. Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang itu bisa menyembuhkan 3 hal ini, dan kita akan selamat sebagai bangsa untuk menuju bangsa yang besar. Saya kira itu tambahan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafiz. Sekarang singkat saja, rekan-rekan media terutama, ada 5 pembicara, ada 5 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah clear? 1. Ada kesempatan 5 pertanyaan, 1 pun tidak ada manfaatkan. Apa sudah jelas diskusi yang disampaikan? Iya, jangan salah kutip nih. Selesai ya, rekan-rekan media. Saya mau minta tanggapan Pak Ahmad Yani sama Pak Kaban yang tadi yang saya sudah singgung, bahwa sebenarnya apakah ada potensi kembalinya Pak Habib ini di mata penguasa akan membahayakan, justru akan terjadi gejolak. Itu Pak. Saudara sekalian, jadi gini, saya apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Dr. Hafiz Abbas tadi tentang
poin rekonsiliasi. Ya. Kalau kita bicara rekonsiliasi, berarti semua persoalan-persoalan yang kita anggap masalah itu selesai. Itu istilahnya tutup buku. Ya, tutup buku, hapus semua catatan-catatan lama. Ya, tidak ada lagi noda-noda. Nah, saya ambil contoh begini. Begitu Habibie diangkat jadi presiden, ya, waktu reformasi 98, begitu dia dilantik sebagai presiden, dia bentuk kabinet, dalam tempo yang sangat cepat, semua orang yang pernah ditahan, ditangkap, dipenjarakan di masa Pak Harto, dengan hukuman ada yang 18 tahun, 12 tahun, itu dibebaskan seketika. Ya, jadi banyak waktu itu aktivis-aktivis, tokoh-tokoh masyarakat yang dipenjarakan gara-gara undang Supersip, tapi begitu reformasi, ya kan, dan itu komitmen reformasi, itu semua diselesaikan, ya, di apakah namanya amnesti apa dan sebagainya. Nah, kemarin pun sudah ada kasus tentang Ibu Baik itu, yang orang NTB, ya kan, nah, dengan political will yang jelas dari presiden, dengan usulan dari DPR dan sebagainya, selesai. Nah, sementara ini kan tidak ada kasus hukum, persoalan hukum tidak ada, dan itu sudah diakui. Nah, oleh karena itu, kalau memang dari pihak pemerintah Habib ini betul-betul tidak ada masalah, saya pikir saya dan kawan-kawan siap untuk menjemput beliau, ya. Jadi yang penting clear dari pemerintah bahwasanya Habib Rizik Syihab tidak ada persoalan apapun. Jadi tadi bahasa-bahasa mengatakan dari Bung Dame misalnya kewaspadaan, ya kan? Arti kalau namanya rekonsiliasi itu tutup semua itu, nggak ada. Ya, hapus semua masalah-masalah itu, kita buka situasi baru, Songsong 2024, bagaimana Indonesia menjadi negara yang kuat di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sekarang sedang dihadapin. Nah, jadi saya pikir Habib ini salah satu kunci untuk menambah rasa persatuan kita bernegara dan berbangsa. Itu catatan dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira apa yang dikemukakan oleh Bang Kaban, saya usul lagi juga nih Bang Kaban. Ya, kita nggak usah nunggu aja, ya kan? Nggak usah nunggu statement dari pemerintah. Ya, kita habis Lebaran ini aja lah. Nah, kita Bung Lius bisa ikut, stop di Jeddah sana kan? Ya kita jemput aja, memang nggak ada masalah. Ya kan, kita sekalian ini menjadi berita nih kan. Nah, para aktivis dan tokoh dan ulama siap habis Lebaran ini menyebut Habib Rizik, itu aja. Ya, karena pemerintah sendiri sudah menganggap tidak ada masalah. Ya, nanti kita ketahuan ada masalah atau enggak, ya itu kita jemput aja. Nanti melalui Pak Damai, ya kan, sampaikan salam ke Habib Rizik. Kami siap akan menjemput Habib Rizik pulang. Karena sudah rekonsiliasi, 3R tadi sudah dilaksanakan. Ya kan, sudah dilaksanakan. Tadi 3R, rekonsiliasi, reform. Satu lagi apa itu? Recovery. Nah, yang ini nih, yang berat ini. Recovery ini. Reform kan, ya rekonsiliasi bisa. Jadi, menurut saya salah satu bentuk wujudnya bahwa rekonsiliasi ini, maka kita minta kepada pemerintah, nggak usah kita difasilitasi lah. Ya kan, kita bisa patungan masing-masing, nah, tapi kita jangan dihambat, gitu aja. Kita jangan dihambat. Hari Minggu nanti itu adalah Lebaran Haji, karena prosesnya susah. Ya mungkin setelah beberapa haji, ya sudah, kita akan menjemput Habib Rizik pulang. Nah, seperti itu. Wartawan boleh kalau mau ikut, tapi bayar masing-masing. Nah, bayar masing-masing. Atau kita jemput wartawan jemput di bandara Cengkareng nanti, Soekarno-Hatta. Saya kira itu aja usul kita konkret. Karena sudah nggak ada masalah tadi, apalagi Bang Kaban sudah menyampaikan, pemerintahnya Habibie juga pada waktu itu, ya kan. Budiman Sujatmiko itu kan karena ada reformasi bisa menjadi, kalau nggak dia masih di dalam tahanan, ya jangan lupa itu, ya kan. Ya kan ada yang dihukum 18 tahun, sekian kayak segitu. Ya, jadi menurut saya kita betul menyambut, ya kan, memberikan apresiasi. Yang katanya pemerintah sudah nggak ada masalah, Muldoko nggak ada masalah, jangan gara-gara nggak punya uang katanya
mencari alasan ke sana kemari, ya oke. Sekarang kami mau menjemput, ya kan, Habib Rizik pulang karena sudah tidak ada masalah lagi. Kapan? Secepatnya setelah Lebaran Haji. Terima kasih. Terkait dengan Habib, ini kan Jakarta dinamikanya tinggi. Pak Taufik ini dari daerah Solo, Jogja apa ya, Solo. Suasana di daerah gimana Pak? Terus di Jawa, di daerah Bapak tentang sosok Pak Habib ini. Silakan Pak, singkat. Sebagai bukti bahwa daerah juga menginginkan Habib Rizik, setiap reuni 212 Surakarta ini pasti banyak. Kemarin terakhir itu memberangkatkan 52 bis, ya. Dan terakhir saya ketemu Habib 28 Maret kebetulan pas umroh. Saya sepakat dengan Mas Yani, kita patungan. Kalau Pak Alius ini bisa jemput teman di Jeddah, nggak bisa ke Mekah sama Medina karena itu Holy City, kota suci. Tapi bisa, saya sepakat itu, good idea itu. Kita patungan, bisa deh. Bisa orang ngumpulin uang miliaran dalam waktu 2 jam aja bisa kok, ya. Jadi di Solo kalau ditanya semangatnya Solo Jogja luar biasa. Saya yakin Bang Lius ini ngundang saya ke sini juga ada satu alasan, ya, bahwa orang yang menginginkan kesejukan Habib Rizik itu banyak, dan kita jamin insya Allah tidak ada yang membuat rusuh, ya, karena yang membuat rusuh itu, yang melarang itu yang bikin rusuh. Dari saya itu, terima kasih. Ya, ini saya tambahkan sedikit nih, kalau bisa pulang dari sini Bang Yani ya Pak Kabang, kita bisa pesan tiket ya, ya supaya pasti gitu kan. Jadi saya juga ikut ya, dan bayar sendiri-sendiri. Panitianya Pak Yus. Iya Bang Yus. Oke ya, jadi kita akan melangkah ya. Ada satu hal yang ingin saya tekankan. Dari perspektif HAM, kebetulan saya mantan Ketua Komnas HAM dan saya agak lama jadi Direktur Jenderal di Kementerian Kehakiman dan HAM, ya, lebih 10 tahun. Ada namanya Syracuse Principle. Itu sensitif. Bagi seorang yang berilmu, itu tidak boleh dihalangi geraknya. Jadi tidak boleh ada proteksi gini. Dan ini beliau itu, dia ilmuwan, dia doktor gitu. Banyak yang ingin dengar dia punya pandangan-pandangan untuk kemanusiaan, untuk kebangsaan, dan untuk uhuwah gitu. Itu Socrates, ya, Galileo Galilei adalah korban semua ini, dan mudah-mudahan tidak ada orang seperti ini ya diperlakukan di Indonesia. Kasus Pak Habibie ya, Bang Kaban ya, itu aim fatwa di penjara seumur hidup oleh Pak Harto, tapi kan diberi keistimewaan oleh pemimpin yang punya visi. Pak Fatwa mengabdi bisa jadi anggota DPR, wakil terakhir ketua MPR, wakil ketua DPD kemarin terakhir. Jadi luar biasa terobosan-terobosan oleh pemimpin yang punya visi, yang memang menyayangi negara ini karena mengabdi bukan kepentingan kelompoknya gitu. Dan itulah mudah-mudahan nanti ke depan banyak pemimpin-pemimpin seperti Pak Habibie yang menyayangi negaranya melebihi kasih sayangnya pada dirinya sendiri. Saya kira terima kasih. Tadi sudah diminta pesan tiket kan? Oh siap, saya siap. Ini kehormatan ya. Saya mungkin pulang dari sini langsung cari travel ini. Cuma waktunya itu habis haji. Terima kasih. Jadi saya mencatat waktu seperti 1 jam 10 menit, suatu diskusi yang singkat tapi padat, dengan satu kesimpulan bahwa pertama, agenda masalah hukum ternyata lebih kepada masalah political will daripada penguasa atau pemerintah terhadap pulangan Pak Habib Rizik, dan kemudian bahwa rekonsiliasi tidak pakai titik, tidak pakai koma-koma, tapi clear. Rekonsiliasi adalah menutup, seperti yang Pak Kabam bilang, tutup buku yang lalu untuk ke depan. Dan terakhir bahwa rekan-rekan kita semua para pembicara khususnya dan dimotori Pak Lius siap menyebut Pak Habib Rizik, siap di tempatnya. Ya, tepuk tangan sekali lagi rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon dapat dikutip dengan sebaik-baiknya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.